Pesawat Susi Air jatuh di Timika, Papua pada Kamis pagi. Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI dan personil SAR berhasil mengevakuasi 7 korban selamat pesawat Susi Air yang jatuh. Evakuasi melibatkan helikopter milik TNI. Usai tiba di Bandara Moses Kilangin, Timika, 5 korban langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan ambulan untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pilot pesawat yang merupakan warga negara asing mengalami cedera kaki kiri yang cukup parah. 2 korban selamat dievakuasi ke kampung halaman mereka di Duma. Sebelumnya, pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, informasi lost kontak telah didapat Tower Bandara Moses Kilangin, Timika. Pesawat Susi Air PKBVM take off dari Timika pukul 5.34 waktu Indonesia Timur dengan penumpang 7 orang dan dijadwalkan tiba di Timika kembali sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Putra kedua Buya Arazi Hasim tewas karena tak sengaja tertembak oleh kakaknya saat sedang memainkan senjata api milik polisi. Peristiwa bermula saat pengawal Buya Arazi yang merupakan anggota polisi sholat zuhur di masjid dekat rumah Buya Arazi. Pengawal tersebut meletakkan senjata apinya di rumah Buya Arazi. Tak disangka anak pertama Buya Arazi yang masih berusia 5 tahun mampu menjangkau Senpi dan mengutak-atik Senpi. Kemudian tanpa sengaja, Senpi menembak adiknya yang berusia 3 tahun hingga meninggal dunia. Keluarga Buya Arazi Hasim mengaku ikhlas atas kepergian anak balitanya dan tak akan melaporkan pemilik senjata api. Delapan orang warga menjadi korban pembacokan pria tak dikenal di kota Mobagu, Sulawesi Utara. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa saat secara membabi buta menyerang warga di pinggir jalan. Peristiwa ini terjadi di beberapa ruas jalan kota Mobagu. Akibat kejadian tersebut, 8 korban mengalami luka dalam penanganan medis oleh pihak RSUD Kota Mobagu. Hampir sebagian besar korban mengalami luka bacokan di bagian tangan dan kepala. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penyerangan tersebut. 18 bulan jelang pemilu 2024, manuver partai politik semakin kencang. Setelah kemarin dikunjungi PKS, hari ini giliran Partai Demokrat yang menyambangi Partai Nasdem di markasnya. Sementara 2 tokoh politik yang sempat berdampingan sebagai presiden dan wakil presiden, SBY dan JK, bertemu di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Kamis siang mendatangi markas Partai Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat. Pertemuan bertujuan untuk mempererat komunikasi, termasuk memberikan pemikiran dan ide. Kunjungan Partai Demokrat ke markas Partai Nasdem merupakan ketiga kalinya. Kedatangan AHY ketiga kalinya bertujuan membicarakan hasil Rakernas Nasdem beberapa waktu lalu, termasuk potensi membentuk poros koalisi. Pada hari Rabu, Presiden PKS Ahmad Saihu menyambangi Partai Nasdem. Pertemuan dalam rangka penjajakan dan kemungkinan membentuk koalisi jelang pemilu 2024 mendatang. Sementara itu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan politisi senior yang pernah berpasangan sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2004 hingga 2009 itu berlangsung santai. SBY dan JK mengenang masa-masa ketika keduanya masih berdampingan sebagai presiden dan wakil presiden. Keduanya juga bertukar pikiran dan pandangan mengenai masa depan bangsa. Wamenparekraf Angela Tanusudibio ingin penyelenggaraan Asian Venture Philanthropy Network Conference 2022 di Bali menjadi platform yang tepat untuk membangun kerjasama strategis di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Wamenparekraf Angela Tanusudibio menghadiri welcoming dinner Asian Venture Philanthropy Network 2022 di The Westin, Nusa Dua, Bali. Dalam sambutannya,
Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini ingin forum tersebut bisa membuka peluang investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terpuruk karena dihantam pandemi COVID-19. The COVID-19 pandemic is a wake-up call for many tourism and creative economy stakeholders here in Indonesia. The sustainability agenda is no longer optional but compulsory if we want to preserve the world for the next generation. Kemenparekraf memutuskan menunda konferensi APPN selama 1 tahun agar situasi lebih kondusif dan bisa berjalan baik sehingga bisa berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terjungkir di tempat pencucian mobil hidrolik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.